angkat kepala. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang hidup, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah mengalahkan musuh yang terakhir dalam maut. Kalau engkau sudah mengalahkan maut, berarti engkau hidup. Kalau engkau hidup, engkau sanggup menolong dan menyelesaikan persoalan kami. Dan kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana ada. Dan kami sudah merasakan kebaikan Tuhan lewat pemeliharaan Kau sepanjang malam ini. Dan kami bangun dan tubuh yang sehat. Sebelum kami aktivitas lain, kami boleh duduk mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan akan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat. Dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, berapi hamba-Mu. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, bahkan lembutkan hati kami, sehingga benih firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya, amin. Shalom. Pagi kita akan membaca Yeremia pasal 33. Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai ayat yang ke-26. Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai 26. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktu yang akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan pada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu, pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu Yehuda akan dibebaskan, jadi seakan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sebab begini firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku, dan membakar korban sajian, dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, begini firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tatanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Seperti tentara langit tidak terbilang, dan sampai pasir laut tidak tertakap. Demikianlah firman, demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melain aku. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku, dianggapnya bukan suatu bangsa lain. Begini firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam, dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Lihat, firman Tuhan dikatakan pada ayat yang ke-28, 6. Sebab Tuhan akan memberikan kepada mereka dan menyayangi mereka. Puji Tuhan. Bukan saja Tuhan memulihkan bangsa Israel, tapi Alkitab menyayangi. Ya. Bukan saja dipulihkan, tapi disayangi. Dan kita percaya Tuhan juga akan memulihkan bangsa kita Indonesia. Tuhan akan memulihkan negara kita Indonesia. Sekalipun hari-hari ini kita merasa terpuruk, Tuhan juga akan memulihkan ekonomi negara kita. Tuhan akan memulihkan ekonomi saudara. Tuhan akan memulihkan pelayan saudara. Tuhan akan memulihkan rumah tangga saudara. Tuhan akan memulihkan bisnis saudara. Bukan saja dipulihkan, ingat, disayang. Siapa yang mau disayang? Ya. Semua rindu disayang oleh Tuhan. Siapa yang gak rindu disayang Tuhan? Semua rindu disayang oleh Tuhan.
disayang oleh Tuhan. Betapa rindu kita menikmati kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan sebagaimana Mazmur 103. Mazmur 103 ayat yang ke-13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seorang bapa menyayangi anaknya. Bukankah firman Tuhan berkata, jika seorang anak meminta roti, gak mungkin dikasih batu, dikasih bintang, dikasih peluang. Apa yang diminta, Dia berikan. Kenapa? Karena bapak sayang kepada anaknya. Kita sudah merasakan sebagai bapak. Mungkin hari ini seorang merasakan sebagai bapak. Bapak cari nafkah demi siapa? Untuk anak. Bapak berkorban demi apa? Demi anak. Bapak, apalagi bapak di surga, Dia menyayangi saudara. Ingat Roma 5:8. Ketika kita masih berdosa, Dia berikan anaknya yang tunggal, itu Yesus Kristus, menjadi korban. Kenapa? Karena Dia sayang kepada kita. Kenapa Dia sayang kepada kita? Supaya kita jangan binasa ya, supaya kita jangan satu manusia binasa, tapi boleh hidup yang kekal. Inilah bukti kasih sayang Tuhan. Bukti kasih sayang. Bukan saja Tuhan pulihkan, tapi Tuhan juga menyayangi saudara. Amin. Jangan saudara takut hari ini. Jangan saudara khawatir hari ini. Jangan saudara cemas hari ini. Tuhan sayang. Kalau Tuhan tidak sayang saudara hari ini, gak bernapas. Kalau Tuhan tidak sayang hari ini saudara ada, ya hari ini kelaparan, tapi karena kasih sayang Tuhan, tetap Tuhan pelihara. Lihat negara kita, karena cinta pada tanah bangsa Indonesia, cinta pada rakyat, ada bansos, ada pemberian daripada beras. Intinya negara cinta pada tanah, pada warganya ya. Negara cinta pada rakyatnya. Kalau bukan cinta, maka tidak peduli. Kalau saudara perhatikan berapa minusnya defisit negara, tapi negara rela defisit APBN, rela defisit demi mencukupi kebutuhan rakyatnya. Itulah tanda kasih sayang negara kepada rakyatnya. Apalagi kita punya Bapa di surga, Dia lebih lagi menyayangi kita. Keselamatan, Dia korbankan anaknya demi keselamatan kita. Keselamatan tidak bisa diukur dengan uang ya, hanya keselamatan datang lewat darah yang suci, darah yang kudus, darah anak domba yang disembelih. Darahnya Dia sebagai imam besar ya, hanya cukup satu kali masuk Wah Maha Suci, hanya sekali untuk membebaskan manusia. Dulu imam besar hanya setahun sekali mengadakan grafira dosa imam besar, dosa keluarganya, dosa umat. Dia 3 pikul. Tetapi dia sekarang imam besar yang penuh belas kasihan, yang bukan menyayangi saudara supaya manusia jangan binasa, tapi buat hidup yang kekal. Saudara percaya? Saudara percaya bahwa hidup yang kekal? Hidup yang kekal dia berusaha apalagi untuk makan minum. Dia pasti sore Tuhan akan memberikan. Makan minum sudah disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Benar Bapa di surga, Engkau berkata, firman-Mu berkata, bukan pemulihan saja, tetapi kasih sayang. Tuhan akan pulihkan bangsa kami Indonesia. Tuhan akan pulihkan negara kami Indonesia. Bahkan juga kasih sayang-Mu akan nyata. Ekonomi kami akan kembali dipulihkan. Bahkan kami bisa menikmati hidup yang diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Singkirkan rasa takut kami, singkirkan kekhawatiran kami, singkirkan kebimbangan kami, singkirkan kecemasan kami. Kami percaya kasih sayang Tuhan tetap berlaku seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada kami semua Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ini Tuhan. Menteraikan firman dalam hati kami. Kami tak takut lagi Tuhan. Kami tak cemas. Kami percaya kami akan cari nafkah. Berkat-Mu sudah sedia buat kami Tuhan. Apa yang jadi kebutuhan kami, Engkau siapkan. Kami serahkan anak-anak kami dan kembalikan kami besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat,
para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di garis depan sebagai pejuang-pejuang yang gagah perkasa, lengkapi dengan hikmat yang dari surga, kesehatan yang prima. Dia mampu berperang melawan virus corona yang sakit semakin berkurang banyak Tuhan, tapi yang sembuh semakin banyak. Oh, kami belas kasihan terjadi buat bangsa kami Indonesia. Mulai vaksin berjalan dengan sempurna Tuhan. Terima kasih Bapak, sudah terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.